Dalam sahabat Toto kita general reading ya untuk jurus jitu, tips-tips untuk menghadapi Aries supaya dia kelepek-kelepek ya di tahun 2022. Jurus-jurus ini cocok hanya untuk tahun 2022 ya. Tahun-tahun berikutnya akan berbeda ya. Kita akan coba Aries sifat-sifat atau karakternya jelas ya. Yang pertama adalah keras kepala ya, mau menang sendiri, sedikit arogan ya kadang-kadang ya. Memang tidak berlaku buat semua Aries sih, tapi hampir semua Aries adalah keras kepala ya, mau menang sendiri, kadang cuek, tapi kalau udah kumat cemburuannya minta ampun ya, bisa-bisa kadang mengekang ya. Terus yang jelas nafsunya gede. Kita akan lihat ya, walaupun semua jurus-jurus memang sudah ada ya, berarti kita harus istilahnya kalau dalam bahasa Jawa tuh nganda pasor atau ngalah ya, ngisori, biar dia nyaman, biar dia merasa di atas seperti itu. Tapi ya tidak selalu begitu, harus kadang-kadang istilahnya tarik ulur, kadang-kadang kita juga harus memberikan ruang, kadang-kadang harus mengikat dia ya, si Aries ini. Kita akan lihat trik-trik jitunya ya, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi Aries supaya kelepek-kelepek, bagaimana cara menaklukkan Aries kelepek-kelepek. Tips-tips jitunya kita akan lihat di kartu kelima ya. Apa kira-kira yang harus dilakukan? 1, 2, 3, 4, 5, yaitu berdiam diri. Ya, kalau Aries lagi ngambek, marah, ataupun dia melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, atau dia sudah mulai keluar tanduknya ya, kita harus mengalah ya, pasrah saja, bersabar, mendekatkan diri kepada, didoain lah istilahnya, didoakan supaya ngambeknya berhenti, marahnya berhenti, darah tingginya turun ya. Terus kita juga harus menjaga keseimbangan ya antara perlakuan kita dengan dia. Perhatian yang terlalu juga akan membuat dia semakin ngambeknya berkepanjangan karena dianggap kita sudah salah, padahal belum tentu. Jadi harus menjaga keseimbangan supaya kita tidak terlalu mengalah juga. Mengalah ya istilahnya tetap tarik ulur, tapi yang jelas ini yang jurus utama adalah kalau dia saat dia marah, diamkan dulu sampai dia berhenti atau mereda marahnya. Dijawab seperlunya, tapi jangan tidak dijawab juga, harus dijawab ya iya gitu ya. Terus perubahan ya, harus kita minta maaf walaupun kita tidak salah ya. Minta maaf tuh bukan berarti kita selalu salah ya, bisa jadi dia yang salah, tetapi kalau saat darahnya tinggi kita lawan ya, itu akan memperburuk keadaan. Jadi sebaiknya tidak dilawan, biarkan saja dia mereda dulu, ngambek ya biarin, marah kalau dia keluar dijawab seperlunya. Terus ya biarkan gelombang pasangnya turun dulu. Setelah dia reda baru kita minta maaf, kita berikan penjelasan ini dan setelah itu Aries akan melupakannya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Itu kan kadang-kadang songong juga ya Aries itu. Kita bikin setengah mati, ternyata besoknya dia udah lupa, kayak begitu dia udah lupakan semuanya, nggak dianggap nggak ada apa-apa gitu. Maunya dia begitu ya. Itu jurus pertama yang bisa kita lakukan untuk menghadapi Aries supaya dia kelepek-kelepek ya. Kita akan lihat tips kedua, jurus kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Jurus kedua adalah kita keluarkan segala macam pengetahuan dan ilmu kita, karena Aries yang sombong biasanya menganggap dirinya lah yang paling benar dan paling pinter. Jadi kita bisa benar-benar sebelum dia darahnya tinggi, kita benar-benar memberikan penjelasan dengan keahlian skill kita ya. Harus digunakan cara-cara yang ajaib, yaitu dengan cara-cara
yang kreatif ya. Jangan selalu monoton itu saja. Aries sudah mengetahui jurus-jurus itu, tip-tip itu, jawaban-jawaban kamu ya. Jadi pergunakan istilahnya, ini berlaku untuk keluarga juga ya, yang sudah berkeluarga juga cara menghadapi Aries di tahun 2022 nanti seperti ini ya. Keluarkan ide-ide yang kreatif untuk menghadapi Aries. Jangan kita terpancing emosi sehingga kita akan ikut naik darah dan berantem ya. Jangan begitu. Jadi hadapi dengan kreatif, terus dengan senyum-senyum gembira ya. Tetap aja sekali lagi ya, ketemu dia nih, balancing. Jadi kita harus tahu saat merendah dan tahu saat kita harus di atas dia. Kemudian ini ya, jangan mengingatkan Aries ke masa lalu ya, karena dia akan ngambeknya menjadi bertambah menjadi-jadi. Jadi jangan ungkit-ungkit masa lalu, biarkanlah saja. Yang pertama yaitu ya diemin aja lah. Yang kedua, biar dia adem dulu, karena besoknya dia sudah bakal melupakan apa-apa itu. Karena Aries tuh elemen api ya, dia akan mudah menyala, tetapi dia akan mudah juga untuk padam, dan besoknya sudah lupa seperti nggak ada apa-apa gitu ya. Tips yang kedua ya tadi ya, tips yang kedua tadi muncul ini ya. Tadi muncul temperance ya. Temperance akan kita taruh di sini. Sekarang kita akan memberikan jurus atau tip yang ketiga. Cara menghadapi Aries supaya dia kelepek-kelepek. Kita akan buka dan baca kartu kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berkawan dan berteman. Bila dia marah, sebaiknya panggil teman-temannya ya. Panggil teman-temannya untuk datang menghibur dia, atau istilahnya supaya dia lupa ya. Karena seperti yang saya bilang, dia itu ngomongnya pinter ya. Jadi kita harus alihkan perhatiannya dulu, undang teman-temannya supaya dia ngobrol dulu dengan teman-temannya. Kalau dia udah lupa, baru kita masuk kembali. Terus cara yang paling ampuh adalah ajaklah dia ke pesta ya. Aries itu dikenal oleh orang yang suka pesta, dan istilahnya kalau bahasa Jawa tuh ugal-ugalan ya. Ajak dia makan durian, beli 1 pickup atau 1 keranjang, itu dia akan langsung melupakan semuanya ya. Karena Aries elemen api itu materialistis ya. Hampir semua ya, walaupun tidak semua, tetapi banyak Aries yang bakal begitu. Jadi ajak ke pesta atau makan besar atau apapun, semua yang mengundang kesenangan ya. Karena Aries juga bisa menimbulkan atau membuat suasana itu benar-benar begitu meriah. Itu yang bisa didapat ya. Satu lagi, jadi balance kan, sekali lagi balance and balance ya. Aries itu harus diimbangi, tidak diatasi atau tidak dilawan ya, tapi harus diimbangi saja. Ya sekali lagi, kalau dia lagi ngoceh ya kita jangan ikut ngoceh, tapi dijawab seperlunya. Juga jangan tidak dijawab, karena dia akan tambah ngambek atau marahnya malah menjadi. Kita akan lihat ya tips keempat atau jurus keempat menghadapi Aries supaya dia kelepek-kelepek ya. Jurus keempat apa yang muncul? Kartu kelima ya. 2, 3, 4, 5. Jurus keempat adalah berlindung ya. Berlindung atau kalian pergi ya. Pergi kemana, pokoknya tinggalkan dia, tapi tetap pamit ya. Aku kesini dulu ya. Walaupun dia tidak menjawab, tinggal saja ya. Tinggal pergi ke arah yang tenang sampai kamu juga tenang. Jangan terpancing emosi ya. Sekali lagi, kalau terpancing emosi akan berantem yang besar ya. Nah, kumpulkan teman-teman, berkumpullah dengan teman-teman atau kumpulkan teman-temanmu dan datengin ke situ. Nanti Aries akan ikut nimbrung dan dia lupa dengan marahnya ya. Dinginkan suasana dulu, yang penting, yang terutama ya. Jurus
Yang keempat ya, yang keempat yang paling penting adalah ini, ambil keputusan ya. Jadi sama Aries tidak boleh kita pelin-pelan karena dia juga orangnya saklek ya, sedikit otoriter ya. Jadi kita juga harus ambil keputusan. Aku pokoknya keputusanku ini gitu. Biarkan dia berpikir, besok baru kita bahas kembali untuk dibuka ya, untuk ditentukan arah yang baik itu bagaimana, karena dia sudah akan melupakan amarahnya. Dan kalau apinya sudah padam, gampang ya kita akan untuk membuat dia menyetujui pendapat kita. Kita akan lihat tips kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tips kelima untuk menghadapi Aries supaya kelepek-kelepek adalah bilang kamu cinta padanya, terus tinggalkan. Bilang aja, aku mencintaimu sepenuh hidupku, sepenuh hatiku, aku tidak akan meninggalkanmu, begitu ya. Terus jangan ungkit-ungkit masa lalu kembali, tapi yang paling jitu adalah ini, terus berdiam diri dan merenung supaya ya, ini merenung istilahnya kita diemin aja, merenung yang bener apa, yang salah apa. Kalau memang kita salah ya kita harus minta maaf ya. Kalau kita memang bener ya kita tetap minta maaf. Salam sahabat Tutu.